Ya gue nggak mungkin sampai selama itu sih gue buat nyerah buka usaha ini. Soalnya 1 tahun aja gue belum buka. Gue iseng gak menghasilkan apa-apa. Iya, gue iseng malah kenapa? Jadi gue iseng gue beban orang lain. Dikat aja, ulang aja. Enggak. It's time for WTH. Halo semua, selamat datang di WTH We Talk Around Hafsa. Halo. Selamat datang di WTH episode 2. Hari ini kita kedatangan 2 bintang tamu yang jago basket. Tapi hari ini kita nggak akan ngomongin basket. Kita akan ngomongin tentang cerita mereka, gimana cara mereka mengelola wirausaha di usia dini, di usia SMA gitu, masih muda gitu. Iya. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau kenalan dulu sama siapa yang ada di sini ya kan. Kita mulai dari kenalan sama host dulu. Kita mulai dari baju flanel. Saya Anupa. Dari Siapa sih yang nggak tahu Anupa? Iya, siapa yang nggak tahu? Enggak lah, canda. Gue dari kelas 11 MIPA. Ya. Kok lu kelas 12? Lu kan kelas 11? Gue bilang kelas 11 lo Biko. Oh, iya, sorry. Ya, dikat aja, ulang aja. Enggak akan dikat. Gak dikat. Oke. Nama gue Laras, gue kelas 11 IPA. Gue sama Anupa juga kemarin udah ada di episode 1. Hai, nama gue Aileen. Gue baru muncul di episode 2. Salam kenal. Oke, host udah kenalan, silakan narasumbernya pakai kacamata. Ya, narasumber. Ayo. Ya, nama gue Miko, gue dari kelas 12 IPA 2. Bagus. Nama gue Jeven dari kelas 11 IPA. Iya, gimana rasanya lu pada diundang ke podcast episode 2 ini? Gimana? Senang Bisa lah. dimulai dari Jeven? Senang? Seneng banget. Wede. Kenapa tuh seneng ya? Tolong dijelaskan lebih detail. Bisa lihat Nufa. Bisa lihat lu. Perlu gak? Ini kan namanya. Ya, Miko. Oh iya. Oke, lanjut. Ayo Miko. Ya, senang lah bisa Apa diundang tuh ke senangnya? podcastnya OSIS Arsa ya. Senang lah. Yoi. Sebenarnya banyak banget yang pengen Sebenarnya- yang kita tanyain ke kalian, karena jujur kita penasaran banget gimana rasanya berwirausaha di usia dini gitu, di usia muda. Gue sendiri tertarik dengan topik ini, jadi yuk kita mulai dari topik yang pertama. Tapi sebelum masuk ke dalam topik, aku pengen ngingetin teman-teman supaya klik tombol subscribe di bawah dan klik like kalau suka Oh, iya. videonya. Oke? Masing-masing tuh kan buat wirausaha. Nah, wirausahanya tuh wirausaha di bidang apa dan di mana? Gue buka di wirausaha bidang kuliner ya, khususnya buat suka kopi. Tepatnya itu di samping baik di Sinta Hirukan Tukumar Blok C7. Wow. Langsung Mantap, samperin abis ini. Iyalah. Kalau gue juga di bidang kuliner sih. Oh, sama. Mentai. Apa tuh? Mentai, gue jual mentai. Wow. Gue pernah waktu itu bikin mentai malah kebakaran silitnya. Emang. Kurang pro itu, kurang pro. Ya Miko, ajarkan Miko. Mending pesan aja. Wes. Iya benar juga. Bener. Daripada ngajarin. Nggak salah, bener. Jadi mengapa kalian memutuskan buka bisnis gitu? Dapat motivasi dari mana? Ya kan sekarang ini kan lagi COVID ya. Banyak juga ini juga keluarga gue juga pemasukannya nggak sama kayak sebelum pandemi. Jadi ya gue sama saudara gue pikir-pikir gimana cara bisa nambah pemasukan gitu kan. Dan kebetulan waktu itu orang tua gue punya tempat kosong. Nah ya udah, gue pikir aja buat bikin tempat kopi di situ. Salut Kenapa? gue. Nah kalian tuh yang lagi di pandemi sekarang, nah ikutin tuh jejaknya Depen. Keren banget. Bareng-bareng saudara tuh keren. Kalau gue awalnya iseng sih. Jadi iseng. nemu di YouTube kan tutorial, terus kita coba, oh enak juga. Terus ya cobalah bikin. Akhirnya ya jadi usaha sampingan. Wes. Terus kenapa sih lu milih wirausaha itu? Kan masih kayak banyak di selain di bidang kuliner. Kalau gue kan sekeluarga semuanya suka minum kopi. Ya udah kepikiran ya bikin kopi. Kalau gue ya iseng, awalnya iseng.
Karena terus iseng. ya udah lanjutin aja, iya. Hmm. Akhirnya dia lanjutin. Gue iseng gak menghasilkan apa-apa. Iya, gue iseng malah kenapa? Jadi Gue iseng, gue beban bobo. orang tua. Komika sama Jevan kan sama-sama ada di bidang kuliner. Nah, gue pengen nanya, yang ngajarin kalian masak tuh siapa? Gua nggak ada yang ngajarin, gue belajar dari YouTube yang minta itu. Gue juga nggak jago masak sebenarnya, Kok keren sih? Gue belajar dari YouTube juga tapi meledak bisa sama aja. dikit-dikit. Ailin udah pernah coba tuh. Gimana Lin, review? Yoi, Review sih, Review, kan review, enak review. banget. cuy. Lo harus beli, cobain. Gua Sama pesen. kayak Miko. Kalau gue nggak ada yang ngajarin sih, gue cuma Belajar lihat sendiri. YouTube. Ya sekalian nanya sama temen yang pernah kerja di kayak gue gitu. Gimana caranya? Keren. Bikin dalgona pen. Ya dalgona dong. Gampang banget gitu. Nah, sebelum lu pada bikin usaha ini kan pasti ada dong planningnya dulu kan. Nah, ceritain dong awal planning lu bikin usaha ini tuh gimana awalnya? Nah kalau gue sebenarnya tuh nggak awalnya tuh bener-bener gak ada planning, iseng aja gitu. Iseng lagi. 3 kali udah mulai iseng loh dari 3 pertanyaan. Gue juga Itu pengen iseng lah. Gitu. Ya, bisa kita ikut. Langsung gitu ya, kayak Iya. nggak langsung. mikir panjang. Iya. Terus bikin IG, promosi dikit. Ya udah daftarin GoFood, Gojek, Grab. Kalau gue sih ya, planning awalnya tuh sebenarnya bikin itu buat target gue tuh buat anak-anak muda gitu. Jadi kayak anak-anak muda datang bisa buat nongkrong-nongkrong di tempat gue. Jadi supaya bisa sekalian minum gitu. Kalau soal keuangan sih biasanya udah disiapin pembukuannya. Jadi kayak soal pemasukan sama pengeluaran. Jadi kita tahu nanti uangnya itu dipakai keluarnya itu buat apa. Dan setiap hari juga sebisa mungkin kita cari ide supaya orang tertarik sama kopi kita gitu. Jadi supaya kalau misalnya ada pengeluaran kita nggak bingung, selalu udah ditulis di buku gitu. Terorganize banget ya. Gila. Jadi kalian ada rencana nggak untuk ngebesarin bisnis kalian? Gue belum sih. Ya buat sekarang di rumah aja lah. Kosnya lebih murah juga. Kalau gua ya kalau misalnya ada kesempatan yang buat bikin bisnis jadi lebih besar ya kenapa enggak gitu kan, ya pasti gua ambil. Dan kalau misalnya gua berharap, yang pasti gua berharap bisa bikin beberapa cabang ke depannya. Bagus banget. Itu sih. Amin. Keren, keren. Amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Semua yang nonton ini ucapkan amin. Amin. Diwajibkan. Amin. Nah, pas kalian bikin usaha ini tuh ada nggak sih kayak keraguan, terus kayak masalah pas jalanin wirausaha ini? Kalau gue sih awalnya mikir ya kan belum pernah ya, jadi nggak tahu apa yang kayak bakal dihadapin. Nah pas jalanin baru ketemu banyak masalah. Waduh, apa tuh? Contohnya? Contohnya? Banyak lah kayak mulai dari bikin konten buat di IG, terus buat promosi, ya banyak hal lain lah. Ya. Kalau gua sih kan bisnis gua kan usaha gua bukanya pas pandemi gini ya. Ya pasti banyak sedikit orang yang datang sih. Sedikit orang yang datang juga masih banyak yang belum tahu tentang kopi gua. Jadi pasti ya itu susahnya. Nah, kalian yang nonton ramein tempat Jevan, tapi pakai protokol kesehatan, ya? Pakai jarak. Terus jangan lupa pakai masker. Iya, Kalau nggak punya masker bisa dibeli ya di berbaris. iya. Betul. Warnanya ada banyak, Lancar, bilang Bos. warnanya banyak. Berbaris.id. 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 Nah kan kalau Miko sama Jevan lagi sekolah nih, ada nggak sih sesuatu yang menghambat kalian sekolah dari wirausahanya ini? Adalah pasti ganggu banget gua. Ya Pak ya. tuh? Apa tuh? Ya kan Apa usaha yang gua kan ganggu ini Spill. masih awal-awal kan ya usaha gua. Belum juga ada karyawan. Terus harus mikirin gimana kembangin usaha ini. Apalagi kan bapak sama ibu-ibu ya yang cantik dan ganteng kasih tugas banyak ya. Jadi ya harus pintar-pintar bagi waktu Pak buat kerjain Waduh. sama Tolong mikirin didengar usaha ini. suara hati kami, Pak. Iya, dengar Pak. curahan Jevan, Pak. Karena emang bener, Pak. Ya gimana lagi? Ya kalau Miko gimana tuh? Gue nggak ada halangan sih. Gak ada halangan. Ya. Nah, kan kalian buka usaha nih, pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu atau bosen kayak gimana nih gue capek apa udahan aja ya? Pernah nggak sih? Kalau gue sih pernah ya, capek banget gue mikirnya.
Soalnya mendingan di rumah tiduran main HP santai-santai gitu. Tapi ya Iyalah. gue nggak Enak mungkin banget gitu. ya gue nggak mungkin sampai selama itu sih gue buat nyerah buka usaha ini. Soalnya 1 tahun aja gue belum buka, belum nyampe gitu, masa gue udah nyerah. Hashtag Jeven bukan anak lemah, men. Kalau gue juga belum pernah jenuh sih, soalnya baru 6 bulan usahanya kan, masih baru banget. Kita akan bahas perasaan jalanin usaha, sama kita mau bahas beberapa tips dari narasumbernya ini. Senengnya sih menurut gue ya, kan sekarang lagi terhambat COVID ya, tapi gue masih bisa tetap produktif buat buka usaha ini. Ya yang penting gue, walaupun gue punya uang sendiri nggak banyak ya, yang penting gue bisa buka sendiri, bisa bantuin orang tua juga. Kalau gue sih nggak gampang sih, soalnya kan pertama kali juga ya, dan realitanya tidak sesuai ekspektasi. Gak segampang itu. Ekspektasi sih selalu bagus. Selalu, iya, realita berkata lain. Nah, tapi nih ya, kalian tuh dalam berwirausaha ini, selain dapat uang tuh kalian dapat pengalaman dong pastinya. Nah, pengalaman apa tuh? Apa pengalaman tuh jadikan pribadi yang lebih dewasa atau lebih mandiri? Itu gimana tuh? Lebih apa yang mandiri kalian sih. dapetin? Lebih mandiri Lebih sih mandiri. pasti ya, soalnya jadi nggak terlalu bergantung dengan orang tua juga, lebih belajar banyak berinteraksi dengan orang yang nggak dikenal juga sih. Ya banyak hal sih, kayak dari kegagalannya cari jalan tengahnya gimana, kalau ada yang salah, cara ngeladenin customer gitu-gitu. Nih, kalian kan dulu sering main basket kan ya di sekolah, apalagi sebelum pandemi. Sekarang tuh masih sering main basket gak sih? Kadang main bareng Miko, berdua by one kita, cuman kadang main sendiri. Widih. Siapa nih Aduh. menang? Siapa menang? Seri? Jeven lah. Jangan kerendah gitu dong, Mik. Aileen Gue main jarang basket gak? Gue mah udah pro banget gue sama main. Jeven pun kalah. Oh. Oke. Jadi malu. Nah, jadi kan kalian itu ada main basket, ada sekolah, ada wirausaha. Gimana tuh cara kalian bagi-bagi waktu? Gue sih bikin jadwal kayak jam segini sampai jam segini buat ngapain, terus selanjutnya ngapain gitu kan. Tapi ya nggak sepenuhnya gue lakuin gitu, tapi ya masih bisa lah dilakuin kayak gitu. Oke, jadi semua pertanyaan udah kita tanyain kepada mereka. Ternyata seru banget ya cerita-cerita mereka berwirausaha. Nah, narasumber ada nggak nih tips buat teman-teman juga yang pengen berencana buka wirausaha? Gue ada. Ya. Apa tuh? Nih kalian kalau mau buka usaha ya, kalau misalnya ada waktu-waktu luang gitu, waktu kosong ya coba ya buka usaha sendiri, hitung-hitung juga bantu orang tua kan. Dan satu lagi, kalau kalian mau buka usaha jangan lupa doa, andalkan Tuhan supaya usaha kalian bisa berjalan dengan lancar. Dengar itu semua. Dengar. Contoh guys. Kalau gue jalanin aja dulu, coba aja dulu. Nggak ada Iseng-iseng salahnya. aja dulu. Nyoba. Iya, Iseng aja dulu ya. Iseng itu udah Iseng aja dulu. melekat di Miko. Iseng aja dulu. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, jangan lupa ya Gitu, teman-teman support bisnis mereka juga. Instagramnya tuh kopijoel_id. Tempatnya tuh Rukantu Kumar Blog C7 sampai Mekdi Sinta. Jangan lupa follow IG-nya @mntai.id. Available juga di Gojek dan Grab kalau mau pesan, banyak promo di sana. Coba cek dulu aja. Woo! Mantap. Oke deh, sekian podcast dari kami hari ini. Semoga memotivasi teman-teman semua di rumah. Semoga menghibur teman-teman juga di rumah. Terima kasih juga kepada narasumber Jeven dan Miko udah datang hari ini, udah mengisi podcast kita hari ini. Kalian semua keren banget. Sumpah, gue jadi termotivasi keren buat banget. bikin wirausaha. Aku sampai termotivasi banget. Jangan nangis Nup, sabar ya, sabar. Gue bangga sama kalian berdua. Keren. Iya. Contoh pemuda yang baik. Oke, sekali lagi makasih semuanya. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Pamit undur diri guys. Dadah. Bye. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku